Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binatil futuh wal munuh wa rusuh wa sulahil jasad wa ruh wa tawbatan nasuh wa nawana ta'lim wa ta'alum wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal mudhakara wa tadhkir wal has la tamasuk bi kitabillah sunnati rasulih maidaruh walidina walidikum khasamatin a'atakum amah Allah yatakashahun birahmah fi hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhibani ja'ani ursila fi ghanamin fi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Ka'ab bin Malik, hadis riwayat dari Sayyidina Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidina Ka'ab bin Malik berkata mengutip sabdanya Nabi, ma zibani ja'i'ani. Mazibani, tidak ada dua serigala ja'i'ani yang lapar, ursila yang dilepas, fi ghanamin di dalam apa ini sekumpulan daripada kambing, fi afsada lebih merusak, laha kepada ghanam min hirsil mar'i melebihi daripada ambisinya seseorang, alal mali untuk mendapatkan banyak harta, wasyarafi dan kedudukan, lidinihi untuk agamanya mar'i. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisnya hasan dan sahih. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, nama tidur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin, di atas sebuah tikar. Faqama, maka berdirilah Nabi, waqad asara, dan sungguh telah membekas, fi janbihi, di lambungnya Nabi, atau di apa nih, perengan ya, lambungnya Nabi. Kulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawit takhadna, barangkali Anda mau kami buatkan, lawit takhadna, barangkali kami buatkan laka untuk engkau wito'an, sesuatu lemek yang lunak,
Faqala, maka Nabi berkata, mali walid dunya, apa untukku, apa perluku walid dunya, dan untuk dunia. Ma'ana, tidak ada aku fid dunya, di dalam dunia ini, itu illa karakibin, seperti orang yang naik kendaraan, istadalla, kemudian berteduh, tahta syajaratin, di bawah pohon, sumaraha, kemudian berangkat lagi, watarakaha, dan meninggalkan itu syajarah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qal, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu, akan memasuki sapal fuqara'u, orang-orang fakir, al jannata, kepada surga, qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya, fi khamsi mi'ati am, terpaut 500 tahun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Yang terakhir, wa an Ibni Abbas, dan hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah ibni Abbas, wa Imran ibni Husain radhiyallahu anhum, anin Nabi, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, ittala'tu, ya, saya menyaksikan, melihat, fil jannati, di surga, fara'aitu, kemudian aku lihat, aktsara ahliha, kebanyakan penduduk surga itu al-fuqara'a, terhadap atau fuqara'a, orang-orang fakir. Wa tala'tu, dan saya menyaksikan, finnari, di dalam neraka, fara'aitu, kemudian aku melihat, aktsara ahliha, kebanyakan penduduk neraka, an-nisaa, perempuan. Muttafaq alaih, min riwayati Ibni Abbas, wa rawahu al-Bukhari aidan min riwayati Imran ibn al-Husain wa Usamah, wallahu a'lam. Coba kita bahas hadis pertama dari Sayyidina Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu. Nabi menggambarkan kepada kita tentang dahsyat bisa merusaknya kepada amal, yaitu sifat ambisi kepada harta dan kedudukan. Ingat ya, ambisi harta dan kedudukan itu sangat cepat merusak kepada amal manusia. Rusak ke amal iki wis enek dorongan ambisi harta, rusak. Amal itu kalau sudah didorong untuk ambisi kedudukan, rusak lagi. Apapun model amalnya, apakah bentuk amalnya seperti akhirat, mungkin ibadah, sholat, baca Quran, berperang, hancur semuanya sudah. Kalau yang mendorong amal itu adalah supaya banyak harta atau mendapatkan kedudukan, hancur. Sampai bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan, madzibani ja'i'ani, tidaklah dua serigala yang sama-sama lapar, ursila, kemudian dilepas untuk mengkeroyok satu kambing. Bisa dibayangkan nggih? Wedhus siji dikeroyok serigala loro sing luwe. Ya apa kira-kira? Dadal dual.
bi afsada, lebih merusak laha. Ya, lebih merusak. Laha kembali kemana tadi? Ghanam. Min hirsil mar'i 'alal mal, daripada ambisinya seseorang kepada harta, wasyaraf, dan kedudukan lidini, terhadap agamanya. Jadi agama ini akan hancur kalau sudah didorong oleh ambisi dapat duit dan dapat kedudukan. Seperti cepat rusaknya dua serigala yang lapar disuruh untuk ngeroyok satu daripada kambing. Ada kandang kambing, nggih, diculik serigala luwe loro, ya apa kira-kira? Langsung Pak, diremek, dihancurkan, dihabisi, tidak disisakan. Demikian agama kita, demikian ibadah kita, ketaatan kita. Kalau kita didorong oleh ambisi dapat banyak duit, ambisi dapat kedudukan, maka agama itu akan hancur semuanya. Ya Allah, kula jenengan iki kon manut angel napa angel, Pak? Manuto. Kutut enak iwake, wong manut penak awake. Ngoten nggih. Nggih napa nggih? Wong manut penak awake, manuto. Ojo ngaji tendensine duit. Ojo ibadah tendensine duit. Ngaji golek ridhone Gusti. Nggih napa nggih? Manuto. Sing brengkel ora kira-kira? Manuto. Wis to. Manuto. Kula wasaken niki makalahipun seorang sahabat. Ada seorang sahabat meriwayatkan ini, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Atau gini aja, dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. Ini masih berbicara jangan sampai ada tendensi di antara kita adalah duit. Ya. Apa kata beliau? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ulama hadil ummah rajulan. Ulama dari umat ini ada dua lelaki. Perbedaannya terlalu mencolok. Lek alimi podo alim. Yang membedakan adalah niat. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman fabadalahu linnas. Ada seorang alim, Allah berikan kepadanya ilmu, kemudian dituangkan ke manusia. Diulang-ulang ilmu ini, diajar-ajarkan. Akan tetapi walam ya'khud alaihi tama'an. Piyambake ngulang, tidak mengambil tamak. Orang Arab balasan dari yang diulang, nggak berharap sama sekali. Walam yashtari bihi samanan galila, dengan ilmunya tidak dibuat untuk membeli sesuatu yang sangat rendah, yakni materi. Maka ketika Anda ngulang tujuan seperti itu, ini berarti bisa digaris besari. Anda ibadah,
Anda berdakwah, Anda membantu orang, tidak ada tujuan daripada materi, tamak, ya, fadzalika yusalli alaihi tairus sama. Maka ulama yang seperti ini, burung yang ada di langit enggak henti-hentinya untuk doakan kepadanya. Wal hitanu fil ma, ikan yang ada di lautan semuanya doakan kepadanya. Ya, wadawabul ard, hayawan yang melata di atas tanah juga mendoakan. Wal kiramul katibun, malaikat juga doakan. Niki lek ngibadah ngulang ngejak api ora tamak karo sing dulang, tidak untuk ditukar daripada samanan qalila untuk urusan dunia. Kabeh dongakne, malaikat nek langit, burung yang ada di malaikat yang ada mungkin di langit, burung ada di langit, ikan yang ada di lautan, hayawan yang ada di atas tanah. Doakan. Kemudian apa? Yuqaddim 'ala Allah azza wa jalla yaumal qiyamati sayyidan syarifan. Nanti di hari kiamat dia menjadi sayyid, menjadi syarif, menjadi orang yang mulia, menjadi pemimpin, menjadi panutan. Hatta yurafiqa al-mursalin, sampai dia disetarakan, dikedudukan dengan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai disodorkan, ditempatkan kepada mursalin. Kenapa? Mergo enggak ada niat kecuali Allah Subhanahu. Yang satu. Yang kedua, ada orang punya ilmu, ada orang beribadah, tapi tujuannya bukan lagi Allah, tapi materi, tamak kepada yang diajar, dan yang lain sebagainya. Maka bahkan dengan ilmunya untuk mendeki kepada yang lain. Dia punya ilmu bukan untuk berdakwah, tapi untuk menghasut kepada yang lain. Ustadz itu tidak jelas, ustadz itu sesat, ustadz itu ini, menghasut kepada yang lain. Ya, kemudian dia tamak dengan ilmunya. Maka tahukah Anda besok di hari kiamat, orang ini bukan menjadi orang yang mulia, tapi dikecek, dibondo dengan apa ini? Rantai-rantai daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Podo duwe ilmu nih, podo mulangi. Jelas di sini. Podo ngejek nih kitabe, podo buka majelisnya, podo bergabung daripada majelis. Akan tapi yang satu memang benar-benar Allah, yang satu memang benar-benar cari ridha Allah, bukan pujian, bukan kedudukan, bukan harta benda, bukan daripada urusan daripada materi. Maka nanti di hari kiamat jadi apa? Sayyidan syarifan hatta yurafiqa al-mursalin, pemimpin orang mulia sampai dia layak bertempat dijejerkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing bedane napa? Sing bedane napa? Niat. Jelas iki nggih? Jelas mboten? Ayo kita niat yang baik, yang benar. Ya, jangan kemudian kita ibadah sedikit tendensi materi, hancur sudah agama kita nanti. Hancur sudah ibadah kita nanti. Seperti begitu mudahnya dua serigala yang dilepas kepada satu kambing yang ada dalam kandangnya. Kambing itu dilepas di tanah yang luas aja dengan serigala bisa termangsa kok, apalagi di kandang. Apalagi serigalanya dua, apalagi serigala yang dalam kondisi lapar. Gak lama tuntas sudah itu kambing. Demikian kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi masih tamaknya untuk masalah materi, dunia dan kedudukan, maka hancur sudah, gak ada nilainya. Waliyatubillah min. Ya Allah, ya muslihal qalbi wan niyah, wahai zat yang selalu memperbaiki hati dan niat, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya untuk kita diperbaiki niat kita di seluruh amaliyah kita. Amin Allahumma. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau lihat dari sini ya nggak ada apa-apanya sudah.
Gak ada apa-apa sudah gitu, Masya Allah. Baik. Nggih, berarti jelas nggih. Ambisi materi. Ya, apa nggak boleh kita cari duit? Silakan Anda cari duit, tapi dengan porsinya. Apa itu? Ya Anda kerja untuk cari duit, ya sudah itu. Makanya betapa banyak amal itu secara kasat mata ibadah, tapi ternyata dunia. Kasat matanya apa? Ibadah, tapi ternyata untuk cari dunia. Tapi sebaliknya, kalau Anda punya ilmu, kasat mata dilihat seperti cari duit, tapi ternyata ibadah kepada Allah Subhanahu. Dia tidak cari duit kecuali pengen dapat duit untuk membantu agama, untuk bersedekah, mengangkatkan fakir miskin, menyembuhkan orang yang sakit, mengobatkan orang yang sakit, memberi fasilitas kepada mereka para thalibul ilmi, orang yang belajar pada para ulama, dan seterusnya. Maka kasat mata Anda cari duit, tapi karena niat yang baik dianggap akhirat. Tapi waliyadzubillah min dzalik, modelnya seperti cari akhirat karena tujuannya duit, maka dianggap amal dunia. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, nama suatu ketika tidur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir kepada sebuah tikar. Faqam waqad athara fi janbih. Nabi bangun tidur bekas tikar niku nggaler. Ya, nggaler di apa ini niki. Napa to niki jenenge? Lempeng ya. Bahasa Indonesianya napa? Iga. Segini dia. Nabi itu berarti turunnya miring ya. Maka turun miring itu hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Turun miring itu biasanya tidak lama. Ndang tangi, ndang sholat meneh. Kan ngoten nggih? Lek turunin daplang. Biasanya alamati balas dendam ngono biasane nggih. Oleh murep turune setan, cuma murep Pak. Ya miring lah iso minimal melumah ngoten nggih. Lek turune santri, lek lungguh dia turune terus itu. Turu lungguh turune santri nggih. Imam Ghazali niku 40 tahun mboten nate tilem terlentang. Ya, tidurnya duduk ketiduran, ora disendekne lho nggih. Sampeyan segenah ngantuk disendekne. Masyaallah. Lek ngomongin ngantuk nyatane wong lek kena ngantuk niki nggih sing dempal mawon iso teklak-tekluk niku mungkin napa ta. Lek ngomongin ngantuk menungso duwe penyakit jenenge ngantuk. Lek ngomongin penak ngantuk dituruti ana to nggih. Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ngilang ning ngantuk salat bengi ngadeg sikil siji. Kan usaha ngoten nggih. Usaha lek angel nemen ganjarane kathah. Lek sampane ngaji renek ngantuk, renek perlawanan ngono berarti ganjar rapat enek. Aku mbuh ngaji otomatis ya ora ngantuk, ya ora kesel ngono otomatis. Enggak ada. Itu kelasnya malaikat niku nggih. Kalau malaikat enggak ada perlawanan. Kon ngalor-ngalor ngidul-ngidul, kon sujud-sujud. Kalau kita kon sujud nyapa kok sujud terus ngono nggih. Kon ngene nyapa kok ngene. Nyapa lek ra ngene ae. Alah sengenang iki manusa niki. Tambah manusa diwatek lek dilarang malah penasaran ngono nggih. Sampeyan tamengi, Mas niki bar ngaji ndang mantuk mohon nggih aja mlebu masjid. Lho kira-kira sampeyan pengen nginceng kira-kira. Sadurung rene pengen nginceng masjid mboten. Mergo nek omongan iku bar ngaji ndang mantuk mohon nggih aja sampai nginceng masjid. Malah penasaran napa mboten? Wis kuwi manusa niku. Lek dilarang malah ngono kuwi.
Taib. Jadi Nabi seperti itu, tidurnya miring di atas tikar. Kloso mungkin kalau bahasa kita. Wa qama faqad asara fi janbih. Pas ngadeg bekas galernya kelihatan. Qulna, maka kami para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lawi takhatna laka wita'a. Duh Kanjeng Nabi, lek jenengan kersa tak kekne lemek sing lembut. Nggih, tak kekne lemek sing luwih sae. Nih, dalam riwayat yang lain, lau kunta adzantana fa farashna lak syai'an yukik. Kalau jenengan kasih izin kepada kami akan buatkan permadani atau lemek yang akan menjaga Anda dari seperti itu. Dalam riwayat yang lain, pripun ya Rasulullah? Faqal, apa jamnya Nabi? Mali walid dunia, apa urusanku untuk dunia ini? Ya, apa urusanku untuk dunia? Ma'ana fid dunya illa garakib. Bukankah aku di dunia ini hanya seperti orang yang melakukan sebuah perjalanan naik kendaraan, istadalla, karena waktu itu panas kami cari teduhan, golek iup-iup tahta syajaratin nek nggon ngisori uwit. Ya, sumaraha wa tarakaha. Kemudian setelah dianggap panasnya sudah enggak ada, kita lanjutkan lagi perjalanan itu. Ya, dan kita tinggalkan itu, apa itu, seger ya, iupnya di bawah sebuah pohon. Hidup di dunia seperti itu. Dunia ini perjalanan, Mbak. Ya, karena dunia itu perjalanan. Gambarannya sampai misalnya budal yang Surabaya numpak sepeda motor panas, akhirnya mandek sih golek es tebu karo ngiyup misalnya pun. Ya, sak suwi-suwi ngiyup karo ngombe es tebu, sik suwe sok mben nek Surabaya nih. Atau perjalanannya masih jauh. Kalau kita dilihat daripada alam kubur barzah hingga hari ini, Sayyidina Nabiullah Adam alaihissalam masih di alam barzah. Berapa tahun lagi kita nggak tahu. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun yang lalu di alam barzah hingga hari ini. Sampai kapan lagi? Nggak tahu. Kalau para anbiya dan mursalin, para aulia, orang-orang yang saleh, mereka di alam barzah dapat cicilan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana di alam barzahnya? Azab terus, pentungnya malaikat terus. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah, di alam barzah berarti berapa tahun? Wah, enggak tahu. Lek kula sampean urip nek donya pirang tahun? Enek prediksi nih. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ya 60, 70 punjul ora akeh. Koken titik ra iso nyapu-nyapo. Mungkin apa nggih? Mek menteleng karo didulang tajin. Berarti rezekine napa? Tajin. Padahal lemah ombo lho, Pak. Sapine akeh. Ya. Orangnya kaya, tapi rezekinya tajin. Sampai duit-duit 300.000 nggak bertahan lama. Kadang-kadang makan berkat, makan iwak, macam-macam. Oke. Jadi ya, tapi rezeki sampean mesti iwak mare ya. Alhasil dari sini Masya Allah, nggak lama di dunia. Kanjeng Nabi iso matur ya nglakoni, ade iki ya krungu matur tapi nglakoni mohon nggih. Wis nek donya ra suwi kangelan pisan. Sedeku nek donya penak, nek kuburan ya penak, nek masar ya penak ngoten nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Ya Allah. Penak niku lek mboten dipaksa mboten napa-napa.
memang sampean terlahir duwite akeh. Enak ora sing model ini? Terlahir duwite akeh. Kasarane ra neko-neko mek nyewakne lemahe sing 50 bau. Kira-kira wis mangan ora kira-kira? Mangan apa mboten? Yo mangan yo ngojang ngaji los ngono ki. Sama sing gotos-gotos kira-kira yo kalah sing luweran leren model ngeten iki. Nek gak dipeksa gak apa-apa, tapi nek meksa dalane kleru, ya utawa diklerok-klerokne, dalane gak lurus, pengine cepet-cepet dan yang sebagainya niki lho sing garai peteng. Nggih, kula sampeyan sakjane paham karo takeran ngoten jane cara usaha iki ya sesuai. Wae budal-budal wae mulih. Lek nek omah aja mikir nek njaba kan ngoten nggih. Salat berarti madhep kali Gusti Allah, aja salat memang cara tak ngenekne badiku sakmene ngono nggih. Aku mang nyapa kok ora ngene, Lek ngene badiku sakmene kena nggih tuku iki duwa niku. Delalah bahas nek jerone salat. Lek salat ya ora tau bahas sedetail itu. Tapi lek salat bahasanya detail, terperinci, rencana matang. Insyaallah setan lek pinter ngoten niku. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini masyaallah. Ya. Memang kalau dikatakan hidup enak niku nyun sewu disebutkan dalam sebuah hadis omahe ombo kebune ombo kendarane apik bojone ayu penak mboten semodel ngoten iki. Nah niku berarti swarga donya, Pak. Enek ndak sing ngoten iki? Ada, Pak. 1 2 ada. Mbok sang rawuh ki enek ora sing ngene iki. Lagi mboten iki. Wonge pinter, loman, omahe ombo, kebune ombo. Nek mburitan wit kates akeh, wit iki gedang akeh, kambil akeh, buah apa enek. Nggih napa nggih? Kendaraane apik. Wong sregep ngaji, sregep ibadah. Embuh wong enek ora ini. Kalau bisa seperti itu ya swarga, Pak. Silahkan Anda dapatkan capai yang cara seperti itu, tapi sepenting enggak nyale aturan wis. Silakan. Anda punya otak untuk bekerja. Tapi waktunya kembali ya kembali sudah. Memang lewis ngoten niku enak insyaallah. Ya, lebih pandai untuk bersyukur. Tapi manusia, Pak, mesti ada masalah. Kita nggih? Mesti ada masalah, insyaallah. Delalah wong ayu tapi melarat, wong melarat tapi piye? Wis pokoke ngono kuwi lah. Sing ngene tapi ngene, sing ngene. Sing pinter, semangat iki ra biaya. Sing wong tuane semangat dibiayai bojahe glotha-glotho. Gak semangat belas. Wis enek-enek wis reno-reno. Nggih, enek-enek sing semangat duwe biaya tapi wis tuwek duwe anak bojo ra iso belajar akhire nggih. Dhisik pas enom dolan tok. Wis enek bualan ya dunia ini. Nah ini memang Nabi itu bisa mempraktekkan, belum memang merasakan di dunia ini sementara. Sepanjang lagi nanti di alam kubur, di barzah, kemudian ada mahsyar, kemudian ada hisab, kemudian ada mizan, kemudian ada sirat, sepanjang sekali. Dan yang panjang itu bekal yang paling utama adalah takwallah. Apa itu takwa? Wis manut karo kabeh perintah, ngedoi karo kabeh larangan. Kadang-kadang saya nggak ngerti kalau itu dilarang. Ya berarti salahnya kamu nggak ngaji. Allah ajarkan sama kita, Rabbi zidni ilma ya Rabb, senantiasa saya pengen ditambah ilmu ya Rabb. Sampai bagaimana Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhah, kalau ilmu enggak sunnah tapi wajib.
sampai dikasih motivasi, gula ilmu ganjarane ngene. Luwih utama timbang salat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang yang sakit, takziah 1000 jenazah, lebih utama dari ini sebagainya. Kenapa? Dalam rangka supaya Anda tahu mana perintah, mana larangan. Ya, supaya kenapa? Anda tidak terjerumus secara tidak sadar. Kenapa? Kalau nanti di akhirat Anda nggak bisa lagi beralasan. Ya Rob, saya pengen ibadah, tapi saya malangnya nasibnya saya jadi pembantu. Saya punya ayah pembantu, saya punya kakek pembantu, saya pembantu, anak saya pembantu, cucu saya pembantu. Keluarga pembantu berarti ini. Waktu saya diatur sama majikan. Apa ngaji gak iso, arep iki gak iso. Saman sek pembantu. Nabi Yusuf tahu dadi budak. Totalitas waktunya untuk majikannya. Sek iso ibadah sampai dadi nabi. Ya Rob, saya punya penyakit sejak kecil, nggak pernah ada sehatnya, sehingga nggak bisa ngaji sebagainya. Nabi Ayub alaihissalam gimana penyakitnya? Ya Rob, saya orang kaya, saya punya banyak toko, di setiap kecamatan ada toko, seluruh Indonesia ya Rob, sehingga saya harus pikir karyawan, ini sebagainya, rako berngaji, turu itu tak obat, sampai ngaji so turu, rako yang dipikir. Ya, turu dadak gawe obat. Saking pikire terus munyer niki, sirai kanget terus niki. Wah, endok iso manteng kira-kira. Penak kalau sampean rapat mikir ade apa penak ta nggih. Nggih napa nggih? Hanya berkat bedah entek wis sesuk golek neh kan ngoten nggih. Sudah. Iki sing akeh duwite turu gawe obat. Sing dipikir akeh, akhire ora sempet ngaji. Sampai mek ngono ora ngaji. Nabi Sulaiman raja, kaume ora mek menusa tok. Nggih napa nggih? Hayawan, jin. Ya ndak? Kaumnya macam-macam, sik iso dadi nabi. Alhasil nanti kalau di akhirat kita nggak bisa beralasan. Sing repot, sing ora duwe duit akhirnya mek dadi pembantu tok. Sing loro, sing gak enak alasan. Jelas di sini. Maka daripada itu ya bekal kita nanti di akhirat yang panjang cuman taqwallah. Makanya sing sregep ngaji. Ngaji ra tau, khutbah Jumat ditinggal turu. Nggih ta oke? Paling ada ngaji lek misalkan hari besar Isra Mi'raj oleh ustaz sing lucu. Wes buyar niku mengke. Ya, Masya Allah Nabi ngaji dan ngaji. Baik. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara al jannah qabla al aghniya. Orang-orang fakir masuk surga sebelum orang kaya bi khamsi mi'ati am, jarak 500 tahun. 500 tahun iki suwi lho, Pak. Iki sing rawuh rong enek sing uripe 500 tahun nggih. Wis menemukan 3 masa, Londo, Jepang, kemerdekaan wis suwe rumasane. Apalagi 500 tahun wong larat budal dhisik wis ngletak nyantai, wong sugih sik koken urusan. Ngono Pak gak milih sugih. Repot mboten omongane kula sampeyan iki. Angel iki omongane iki. Angel. Jadi orang fakir itu masuknya surga sebelum orang kaya terpaut 500 tahun. Ya Allah. Kaca adoh nggih. Lah wong sugih apa-apa duwe dijaluk ora oleh, didol ya ora dingkurni wong kena bosok karepe dhewe saleh. Iki lho sing gare ra penak niki. Lek kira-kira butuh gawen ra butuh ditokne ngoten lho nggih. Apa didol apa disedekahne.
Kloso ditokne sampai rusak, karpet sampai rusak. Coba dibleber ning nggon masjid. Bendina nggih lungguh nggih ngaji, ganjarane genah. Ya, lampu rusak, coba taruh di masjid. Kabel oke, sembarang duwe. Berarti dari sini perhatikan. Nanti terlalu banyak hisapnya. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng kamare rapate reno-reno. Kalau sampeyan duwe dhuwit nggih metu nyandi ngesai dhuwit enak apa pengen dijikuk dituku, pengen cukuk dituku. Ya apa ndak? Wakeh bekakase. Ya, mulai mainan ket dari SD sampai umur swidak enek. Koleksi. Ya, suka koleksi. Timbangane dikoleksi, lebih baik bagaimana dikeluarkan. Ngaten nggih. Ana istilah babi, sedekah barang bekas. Ya, silakan. Misalkan ada pondok, ada apa perlu yang bisa manfaat, itu akan jauh lebih berguna. Misalnya sampean mobilnya 10 nganggur 9 misalnya nggih. Di pondok mumpung butuh mobil iki. Alek ra butuh moh lho iki nggih. Mumpung butuh mobil monggo. Misal seperti itu, biar ngenteng-entengi hisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanyaannya banyak sekali Allah. Alah TKI tak jawab. Sampeyan lek muni ngono e. TKI polisi diteter penak ora kira-kira. Ki sik polisi lek malaikat ya apa kira-kira? Masyaallah 500 tahun. Ya Allah. Baik, kemudian wa Ibnu Abbas wa Imran ibn Husain radhiyallahu anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittala'tu fil jannah. Kanjeng Nabi nanti ngecek terhadap surga. Faraitu aksar ahliha al-fuqara. Nabi mengatakan saya lihat kebanyakan penduduk daripada surga adalah orang-orang fakir. Masya Allah. Ini cara di audit sing rawon iki oke sing sugih apa sing melarat iki? Oke sing sugih apa oke sing melarat iki? Ngono ndang bodong laku melarat ngene. Oke sing sugih melarat. Oke sing melarat niki. Ya. Masya Allah. Maka lihat nih, paling banyak penduduk surga adalah fuqara nih. Orang fakir Masya Allah penak nih di nggon mlebu surga dhisik. Mayoritas di surga. Nek dunia ya mayoritas nggih. Wong fakir mayoritas ya. Banyak nih di surga paling banyak orang-orang fakir nih. Makanya lek ngomongnya pengen kabeh sakjane pengene sugih, uripe penak, mapan, apa-apa duwe karep keturutan kene apa nggih? Tapi realnya seperti ini. Nggih, enake yo ngene iki. Karep ati iki omah ngene, mobil ngene, duit sakmene, sawah sakmene ombone kan karepe ati niku nggih. Tapi nyatane yo kuwi. Sampah nunut tangga misalnya. Ya alhamdulillah. Nah, karena mungkin kita misalkan semua keinginan banyak yang tidak terturuti, mungkin dikehendaki untuk sebagai ahli surga. Amin Allahumma. Apalagi amin susah masalah ekonomi, iki piye iki manjing ra genah-genah. Ya, lekas iki gagal, iki neh gagal. Enek Pak Puk ngoten nggih. Kadang-kadang urung wae bayaran wis metu utange. Lagi nyekel bayaran niku lho wis ilang pisan. Ya Allah. Kita kok padha nguyu-nguyu kok mengalami semuanya. Perhatikan ya, inna minadz-dzunub, ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan berbagai macam ibadah, akan tetapi bisa terhapus dengan kita susah mikir ekonomi. Jelas iki nggih. Tapi susah mboten mergo sampean gawe dhewe lho nggih. Pas duwe klodhok misale pun. Pas duwe ra genah dalane akhire susah karepmu dhewe.
Ya wis usaha dengan cara yang bagus, ikhtiarnya sudah luar biasa. Nggih teng sawah ya wae nyemprot-nyemprot ngrabuk-ngrabuk. Sawah ya diwacane donga, ya dijoponi, ya disolawati, ya dirotipi, diwacane rena-rena, tapi ndelalah panen ya ora panen. Panen walang jere. Ya sudah, akhirnya sampean susah, mek Pak Po wonten misalipun, ento modal ora balik, tenaga ora kopan jere. Susahnya itulah bisa menghapus daripada dosa. Susah itu menghapus daripada dosa. Nek sampean pengen resep sugih, carane mek siji, sedekah sing akeh. Niku wis resep sugih enggak bisa terbantahkan. Resep sugih sedekah. Lek resep sugih nyambut kayak mempeng ora enek. Tapi resep sugih niki sedekah luar biasa. Makane mboten nyuwun duwe anak sing sugih tapi njalukon duwe anak sing ahli sedekah. Anak mau sedekah sugih ora kira-kira? Sugih apa ora? Ya sugih dhuwit, ya sugih ati. Tapi lek sugih dhuwit ora tau sedekah, kowe iki cilik ati niki. Dhuwit 200 juta, sedekahe 2000. Imbang apa ora iki? Imbang napa mboten? Lah aku manut kancan wong kancan 2000 mosok. Kancane istiqomah abu-abu masuk aku merah. Al istiqomah khairun min alfi karomah dalil misalnya. Jadi jangan yang 200 juta ya sedekahnya beda. Ya, sing 200.000 sedekah mungkin 2000 wajar. Ndak hasil. Ya, sedekah kalau Anda pengen kaya resepnya cuma satu dari Nabi. Ahli sedekah ayatnya sak tapruk, hadisnya banyak. Ayo, niku lek pengen sugih. Ora pengen wis cetila wis ora apa-apa. Ya. Muga-muga mujarab cetile. Artinya enggak bakal kaya sudah. Enggak bakal kaya. Kemudian wa tala'atu finnar faratu aksar ahli an-nisa. Saya cek di neraka ternyata kebanyakan penduduknya perempuan. Niki duduk memojokkan perempuan loh nggih. Nah, ini kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Ya Allah. Ya pokok wedok akeh niki. Iki nyun sewu ini cara ditelok nggih. Padahal perempuan ini dari segi ketaatan nutup aurat misalipun. Nutup aurat paling akeh wong wedok sing ngerokan dure dengkul wong lanang wong wedok. Ya Allah, sampean rasa dadaknya ngotuku isuk ngono nggih. Kira-kira akeh sing nutup aurat apa sing jilbaban kira-kira. Seraruh aku selak nyapa. Kek sapa sing nyusu sampeyan. Lihat ini. Jadi ya Allah, memang maaf ya, perempuan mungkin terfitnah. Wong wedok iki dilem wis bingung misalnya. Kadang-kadang ya Allah wis hati-hati niki. Ini artinya apa? Artinya berarti dari sini Nabi mengatakan naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu dari segi akal di bawahnya lelaki. Dari segi agama juga di bawahnya lelaki. Berarti karena akalnya kurang, agama kurang, itulah yang kadang-kadang memicu dia lupa dengan kewajiban. Lek podo-podo menjalankan selesai. Padahal bagaimana Allah mau menampakkan kepada kita bahwa perempuanlah pertama kali yang menyatakan Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Khadijah. Perempuan pertama kali yang mati syahid di dalam Islam, yakni ibunya Ammar ibn Yasir. Ya, banyak lagi bagaimana Allah ngangkat perempuan dan perempuan dan perempuan. Akan tetapi memang itu tadi, kalau dengan kondisi kurang agama dan kurang daripada akal, kadang-kadang dengan kewajibannya yang tidak terpenuhi. Coba kita lihat disebutkan dalam sebuah sejarah orang-orang wanita Hadramut yang sampai saat ini sebagai bumi tanahnya para wali Songo dari sana sebagainya. Di sana ada seorang perempuan
di dunia ini tidak keluar dari rumah kecuali 2 kali. Saking piye carane pengen nutup aurat, enggak metu ke omah kecuali 2 kali. Kapan itu 2 kali? Pertama, setelah dia dikawinkan sama ayahnya, diboyong bojone dari rumah ayahnya ke rumah suaminya. Yang kedua, dari rumah suaminya setelah meninggal dibawa ke makam untuk dimakamkan. Nek luwir tok. Tenanan apa ora? Halo. Berarti kudune wong teh akeh rapet apa akeh metu? Wis metu buka aurat kon delok pisan. Aku ora omong lah aku. Engko panah ditujukan ke sini lah omong-omongan kok. Loh, sampean wis nyalamu itu loh, mergo sampean delok semangat loh. Berarti saling mendukung apa ndak? Coba renek sing delok budal apa ora kira-kira? Halo. Coba renek sing delok budal napa mboten? Paling bahasa kasare kan kelejingan ngoten nggih. Mergo mbok delok mbok biyuh. Lha ora mari-mari no, Pak. Wae jam 12 mari iso nambah niku mengki. Berarti saling iki mendukung yang swarga apa yang ndi? Wis muga-muga diterima tobat kabeh. Ya Allah. Wis berarti hati-hati ya, terutama kita sebagai kulukum ra'in wa kulukum as'ulun an ra'iyatih. Memang perempuan seperti itu, tapi itu tanggung jawab daripada suami. Suaminya lah nanti yang akan dimintai pertanggung jawaban. Wah, penak aku lek ya. Iki bojoku sing tak salahne berarti ya. Kulukum mas'ulun an ra'iyati, ada tanggung jawabnya nanti. Tapi kalau seandainya kebetulan suaminya ngajak buruk tapi yang perempuan istiqomah, niki kelasnya seperti apa? Asiyah. Siapa Asiyah? Suaminya Fir'aun. Tapi Asiyah menjadi wanita yang mulia yang akan nanti menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Berarti walaupun kiwa tengene maksiat, bahkan bae maksiat, tetap yastakim, tetap tutup aurat, tetap ini. Wah, luar biasa, luwih abot neh niki mengki. Ya, masyaallah, dhisik menika pondok Brukut, bareng ucul alon-alon. Akhire alais kaya tanggane lah. Kaya umume wong. Sing paling penak itu urip kaya umume wong. Pewe ya. Mbok wong iku kaya umume wong aja ngono kuwi lah. Kadang bahasa umume wong iso ngrusak tatanan ya. Nggih napa nggih? Nah, berarti kita harus cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wis mugi-mugi kabeh dipun paring kuat, dipun paringi mantep, dipun paringi istiqomah, dipun paringi kuat ya Allah untuk selalu menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun paringi kekuatan saking Allah, dipun tulung Allah, dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin walhamdulillahi rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح والخاتم
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. قبول الفاتحة.